Kinahar dengan tema kenapa berbuat salah. Dan sekarang Dina udah juga terhubung barengan Bang Kinahar melalui telepon. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat-sehatnya anak muda Alhamdulillah. lah ya. Sehat-sehat anak muda ya kan. Kakak sehat Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya, ada semangat nih. Sendirian Kakak di sana? Iya, sendirian Bang. Iyalah. Kukawani Iya. lah ya. Iya, Bang Awani lah ya udah sharing time ini ya. Ya, 1 jam lah 1 jam. Iya, 1 jam. Oke Bang, tema hari ini kenapa berbuat salah ya Bang? Iya. Oke, langsung aja Bang. Kenapa berbuat salah? Iya, kenapa buat salah gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Ini pelajaran hidup. Nggak enak memang buat salah tuh. Itu aja sih kesimpulannya gitu Kak. Dan aku tuh beberapa waktu ini nih buat salah lah gitu ya. Terus dalam satu perenunganku mikir gitu, kok bisa lah aku buat salah kayak gini gitu. Sampailah di satu titik yang apa istilahnya, di awal tuh kan biasanya orang tuh sudah dengan semua persiapan spekulasi gitu ya. Spekulasi ini kayak gambling sih sebenarnya, tapi memang gambling yang dengan semua faktor biasanya gitu kan. Tapi ternyata semua yang kita rencanakan itu tidak seperti yang kita rencanakan lah akhirnya gitu. Tuh jadinya sebuah kesalahan gitu kan. Dan itu sangat tidak enak gitu. Ya aku rasa semua orang pernah lah buat salah gitu dalam skalanya masing-masing. Dan kalau kita mau merenungkan sekarang ini nggak enak. Satu pemikiran yang terpikir saat itu gitu. Ini di dunia ini aja waktu buat salah kayak gitu kan. Kita berhadapan sama orang yang kita buat salah tuh nggak enak banget. Misal kalau ada pekerja yang buat salah sama bosnya gitu. Jumpa bosnya nggak enak itu. Anak yang buat salah sama orang tuanya. Nggak enak gitu. Nggak enak, betul-betul nggak enak gitu ya. Apalagi kalau memang kita tahu kalau kita salah gitu. Ada dia yang gawat tuh, dia udah tahu dia salah tapi dia ngeyel, dia rasa dia benar. Kalau ini udah lain bab lah. Ini sekarang ini di bab yang kita tahu kalau kita salah, dan itu betul-betul tidak enak. Betul-betul tidak enak. Betul lah, aduh kayak mana lagi cara membilangkannya ya. Agak payah memang mau meliterasikan rasa, tapi ya memang betul-betul nggak enak. Bahkan banyak orang yang sampai asam lambung gitu kan. Terus ya stres lah, stres lah gitu. Nggak enak betul. Itu baru di dunia gitu. Cuman saat itu aku terpikirnya banyak juga kesalahan gitu di mata Tuhan gitu ya. Tapi aku kok nggak setakut ini gitu. Terus aku mikir lagi, kenapa aku di dunia ini sangat takut ketika aku tahu aku salah gitu. Sedangkan ketika sama Tuhan tuh aku tahu juga aku salah, tapi kok rasa takutnya beda ya gitu. Salah, bilanglah ada orang yang curi gitu ya. Ini contoh kasus yang kasar gitu. Mencuri. Dia takutnya itu takut ketangkap gitu kan. Padahal mencuri ini juga nggak dibolehkan Tuhan gitu. Betul. Tapi kita nggak maksudku takutnya itu ketangkapnya, tapi sama Tuhan itu enggak gitu. Tapi kan oke lah, dalilnya sederhana. Karena sama Tuhan tuh nggak nampak, nggak tahu, dan nggak terasa, nggak terwujud, dan seterusnya gitu. Tapi kalau ketangkap nih jelas kan, penjara gitu ya. Jadi itu nampak gitu kan. Jadinya takutnya lebih terasa gitu. Oke lah kalau kita mau pakai dalil itu. Cuman kan nanti kalau kita renungkan ya, kita tuh kan akan masuk ke fase di akhirat yang nanti juga akan seperti rasa di dunia ini gitu. Kalau mau masuk penjara itu saja, itu sudah sebegitu ngerinya, nggak usah lah penjara tuh kayak terlalu tinggi lah. Yang standar aja lah, yang kita melakukan kesalahan perintah bos A, kita ngelakukannya B gitu. Ini nggak akan masuk penjara juga, dipecat juga enggak. Tapi itu aja udah nggak enak gitu. Apalagi nanti kalau seandainya kita berhadapan sama Tuhan dengan kesalahan kita ini, aku rasa gitu. Cuman poinnya, maksudku aku nih nanti dalam perjalanan kita ngobrol ini mungkin lompat-lompat, tapi ya minta izin lah dari awal ya Kak. Itu betul-betul gak enak gitu. Jadi di awal ini dia langsung ke kesimpulannya, mari kita kurangi betul kesalahan itu gitu. Bahkan kalau bisa dihilangkan. Mungkin kalau hilang, kurasa karena memang kita itu sudah
sudah dicap bahwa sebagai manusia yang lalai dan lupa gitu kan. Jadi itu artinya kita nggak akan luput dari kesalahan. Untuk menghilangkan kesalahan mungkin nggak kapasitas kita. Kita kan hanya mampu mencoba mengurangi kesalahan-kesalahan kita kan. Kurang-kurangilah buat salah. Itu betul-betul nggak enak nanti gitu. Sedangkan salah di dunia aja nggak enak, apalagi nanti di akhirat itu betul-betul nggak enak. Betul aku. Allah tuh betul-betul nggak enak. Jadi oke lah, itu efeknya gitu kan, yang terasa di badan. Cuman kalau kita mau mundur dulu, kenapa bisa ada buat kesalahan? Ujung-ujungnya aku ngerasa ya karena dibilang sepele sebenarnya akan banyak orang yang nggak setuju kan. Kadang kesalahan itu juga timbul itu juga dari persiapan yang matang gitu. Jadi tapi di apa namanya pada saat eksekusi dia bisa jadi salah. Itu tuh kemungkinan yang kayak gitu ada gitu kan. Jadi kalau mau dibilang atas dasar kesepelean, mungkin akan banyak tuh yang kontra gitu. Tapi oke lah, di luar daripada pro dan kontranya gitu yang mau kita sampaikan, salah satu alasan kenapa orang tuh berbuat salah ya karena sepele gitu. Nggak serius dia melihatnya gitu. Coba serius mengerjakannya total dalam berpikirnya gitu. Kalaupun ternyata memang nanti dia akhirnya salah, itu tuh kita nggak setakut, maksudnya nggak semerasa berdosa kalau tanpa persiapan sama sekali gitu kan. Jadi total lah, maksudnya kalaupun dihadapkan dengan pertanyaan kenapa kau melakukan ini, kita tuh udah punya banyak dalil lah. Jadi kesungguhan kita dalam tidak mau melakukan kesalahan itu nampak. Tapi kalau karena lalai ini kan nggak enak ya, gitu. Nggak enak lah. Jadi balik kita ke pangkal bahwa biasanya tuh karena sepele. Nah sepele ini kan karena memandang rendah gitu kan. Memandang biasa saja, nggak peduli, nggak dan sejenisnya lah. Nah kalimat nggak peduli, merasa sepele, ini kan artinya dalam bahasa yang lain kita tuh nggak apa namanya merasa lebih baik lah gitu. Atau dalam bahasa lain tuh yang yaitu semua akarnya karena kesombongan lah. Dan ini bisa terjadi karena faktor kebiasaan. Karena sudah biasa melakukan sesuatu, biasanya tingkat sepele itu akan jauh lebih tinggi kan. Dan itu hati-hati lah gitu. Karena awal daripada kesalahan itu ya kesepelean. Kesepelean tuh memandang rendah. Memandang rendah itu kesombongan. Jadi nanti kenanya bisa dua, dia bisa kena dunia dan akhirat. Di dunia itu bisa salah, yang di akhiratnya karena kesombongannya gitu. Jadi kita bisa ruginya tuh rugi dunia akhirat. Jadi memang betul-betul nggak enak buat salah itu. Gitu. Betul-betul nggak enak buat salah itu. Oleh sebab itu maksudnya semaksimal mungkin lah ya. Cobalah serius gitu. Sebenarnya cuma mau bilang itu sih. Kenapa buat salah ini gitu. Mau mencerita apa ya. Sekalian mau curhat. Gitu. Sangat tidak enak gitu. Buat salah. Oleh sebab itu. Jadi kalau ditanya kayak mana solusinya. Kita persiapkan aja. Secara siapkan matang sungguh-sungguh. Jangan ada spekulasi-spekulasi gitu. Kalau bisa yang memang betul-betul real aja gitu. Apa ya, nanti bisa nih, kalimat-kalimat kayak gitu tuh yang cikal bakal daripada kehancuran. Udah aman tuh, nanti bisa tuh, gitu. Nggak bisa. Coba dulu dengan real datanya apa gitu. Nanti, ya mungkin itu sampai di situ ya. Terus ada nih, tipikal-tipikal orang kalau dia udah buat salah kan. Sangat sedikit orang, walaupun ada ya, tapi kurasa sangat sedikit yang kutemui, yang ketika dia buat salah, yang dia langsung mengakui kesalahan itu tuh sedikit. Biasanya ngeles nih mengalaskan orang lain atau mengalaskan keadaan. Kenapa kejadian itu bisa terjadi banyak kali kan? Kenapa kau begini? Iya si Polan itu, kan gitu-gitu kan. Jadi nggak mau dia ngakui. Padahal sebenarnya dia yang salah tuh. Dan ini juga penyakit, nggak bisa besar orang-orang yang begitu. Jadi bagi diriku dan siapapun yang mendengar, gue rasa udah kalau memang salah tuh nggak apa-apa. Mulai dari pengakuan dulu, akui, lalu cari di mana kesalahannya, perbaiki gitu, perbaiki dirinya gitu. Udah jangan ulangi lagi kan. Kayaknya sesederhana itu sih, akui dulu. Tapi mulai dari pengakuan lah, dan pengakuan ini sungguh sangat berat lah. Karena apa ya? Kenapa aku bilang sungguh sangat berat untuk mengakui sebuah kesalahan? Karena dalam perjalananku, ya itu juga karena kesombongan. Kita nggak mau kita disalahkan. Karena kalau disalahkan kan nanti rasanya hina yang model-model gitu kan. Terus nanti jadi turun marwah dan segala macam. Adalah halusinasi yang begitu. Padahal kalau aku pikir-pikir tuh enggak. Ciri-ciri orang yang kuat tuh yang dia memang mau mengakui kesalahan itu gitu. Jadi siapapun yang mendengar ini gitu, mulailah dari berani mengakui kesalahan.
kalau dalam ya aku mau izin menyentuh Islam gitu. Jadi aku pikir-pikir kenapa istighfar itu menjadi termasuk kalimat pamungkas gitu ya. Kalau orang yang kesulitan jodoh, orang kesulitan rezeki dan seterusnya, pasti salah satu amalan yang disuruh tuh ya perbanyak istighfar. Istighfar ini kan kalau sederhananya kayak pengakuan kepada Tuhan gitu ya, bahwa kita salah dan tiada Tuhan selain Dia, minta pertolongannya yang gitu-gitulah. Tapi mulainya dari pengakuan. Jadi kurasa memang pengakuan ini mengakui itu tuh jiwa-jiwa ksatria lah. Dan perubahan hidup aku rasa dimulai dari pengakuan itu gitu. Bahkan kalau kita mau melebarkannya lagi gitu, dalam agama apapun gitu ya, dimulai dari pengakuan. Mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan gitu kan. Dan kita ini adalah hamba yang nggak bisa apa-apa. Jadi mulai dari pengakuan dulu. Jadi pengakuan ini kayaknya salah satu dasar basic kehidupan sih menurutku gitu. Tapi nanti jangan ngaku-ngaku aja gitu. Tapi buat salah terus ini pala juga orang nengoknya gitu kan. Tapi oke lah, di luar daripada itu mulailah dari berani mengakui akan sebuah kesalahan. Karena itu adalah awal dari kebangkitan dan kebesaran. Kurasa sih itu sih gitu. Walaupun itu nanti tidak semudah mendengar perkataanku ini dalam prakteknya gitu. Tapi itu tidak sulit. Hanya perlu kesadaran dalam melakukannya gitu. Kalau memang kita sadar bahwa ya ini proses kehidupan kita, proses penempaan diri dan seterusnya, ya is okay. Maksudnya akui aja gitu. Terus ada cara berpikir yang lain. Gitu. Pernah dialog sama kawan. Kenapa ya salah gitu kan. Itu artinya kan gini, ada satu kalimat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kan pasti Tuhan sudah izinkan kan. Kalau Tuhan nggak ngizinkan itu terjadi, ya nggak akan terjadi gitu loh maksudnya. Jadi kan kesalahan yang kita buat, yaitu juga secara otomatis juga sudah atas izin Tuhan gitu. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, kesalahan kita, yaitu karena Tuhan yang izinkan gitu. Jadi kalau mau diplesetkan, jadi kita salah ini sebenarnya bukan salah kita, tapi salah Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kan bisa diplesetkan gitu kan. Tapi tentu tidak cocok kalau diplesetkan ke situ. Ya tentu Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, pasti Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Dan itu pasti yang terbaik lah gitu. Maksudku juga di dalam obrolan kita malam ini, siapapun, karena kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa, lalai dan lupa gitu. Jadi kita pasti akan melakukan kesalahan. Cuman ketika kita melakukan kesalahan, jangan drop gitu. Nggak usah drop, nggak usah stres gitu. Oke, berpikir tuh boleh lah. Tapi maksudnya jangan sampai temakan badan lah. Sampai asam lambung lah gitu kan. Muka jadi berubah, jadi nggak bisa senyum lagi dan seterusnya. Usahakan hal itu nggak terjadi. Mungkin ini perlu proses, tapi yang penting kita tahu lah dulu bahwa hati-hati hati-hati bahwa agar tidak itu terjadi gitu. Gak apa-apa, yakinilah bahwa ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan dan kita meyakini kalau Tuhan itu maha baik, maha pengasih dan maha penyayang. Gitu. Itu artinya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sama kita walaupun pahit kita rasa, tapi pasti ada pelajaran kebaikan di situ. Oleh sebab itu, berpikirlah, merenunglah apa gitu pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Dan pelajaran-pelajaran itu mudah-mudahan nanti bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Karena goalnya menurutku bukan di salahnya atau di benarnya kita. Enggak. Itu tuh enggak perlu lah. Di salah atau di benarnya aku rasa tuh enggak terlalu penting. Yang paling penting tuh di perubahan diri. Kalau kita benar, kita nggak congkak. Kalau kita salah, kita juga nggak down. Posisinya tuh kalau bisa di tengah-tengah aja gitu. Ini kalau dalam bahasa lain tuh tenang di tengah-tengah. Jadi kalau dulu kita ingat ada belajar garis X dan Y waktu SD atau SMP dulu kan. Kalau dia garis X tuh kan yang mendatar gitu kan. Kalau yang Y itu kan dia yang tegak lurus. Tengah-tengahnya tuh ada 0 gitu. Jadi semakin ke atas itu positif, semakin ke bawah itu negatif. Nah, kalau kita melakukan kebenaran, ya kita happy, itu artinya angkanya positif naik ke atas. Kalau kita melakukan kesalahan, itu kita yang drop mental, stres dan seterusnya, itu artinya yang angkanya turun negatif ke bawah gitu. Itu tuh juga nggak kalau dalam perenunganku tuh yang diinginkan Tuhan mungkin ini menurutku dalam kehidupan ini kita menjadi pribadi itu bukan yang selalu naik positif ke atas atau yang ke bawah gitu.
Karena dia memang pasti sekali-sekali positif, sekali-sekali negatif. Tapi bagaimana ketika kita positif ke atas itu, kita bisa turun lagi ke nol gitu. Jadi kita sadari bahwa hal ini terjadi ya juga atas izin Tuhan, baik kali Tuhan. Oke, laku bukan karena aku. Mungkin banyaklah kalimat-kalimat sugesti diri yang bisa membuat itu jadi di skor nol. Tapi kalau dia yang negatif, kita lagi drop, kita lagi stres dan seterusnya, ya sadarilah bahwa ini pembelajaran, pasti ada hal baik di sini dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa naikkan lagi angkanya menuju ke nol. Jadi kadang aku berpikir tuh ya, yang keren itu adalah seseorang yang mampu mengkondisikan dirinya selalu berada di nol gitu. Dia tenang aja gitu. Jadi kalau dia benar dia nol, ya biasa aja dia tenang. Kalau dia salah juga hatinya itu nol gitu. Nggak yang stres gitu kan. Wah itu tuh keren lah. Kalau mengutip bahasa Islam yang kupahami itu istilahnya mutmainnah gitu ya. Tenang jiwanya gitu. Dan kurasa yang itu yang kebenaran atau kesalahan yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk membantu kita mengnolkan diri lah. Jadi menyadari betul bahwa nggak ada kekuatan daya upaya kita. Apa yang bisa kita buat itu nggak ada. Kalau menurutku sih secara hakikatnya begitu. Tapi bukan berarti dengan kalimat itu terus kita jadi yang kayak lepas tanggung jawab gitu kan. Jadi sembrono gitu, suka hati gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Karena kita harus melakukan sunatullahnya atau dalam bahasa lain itu SOP kehidupannya gitu. Nggak bisa juga dong kalau ada mie di dalam bungkusan tiba-tiba pengen dia langsung jadi masakan, nggak bisa. Harus ngikutin lah alurnya, dibuka, direbus dan seterusnya gitu. Jadi ya itu usaha kita juga. Tapi dalam perjalanannya ketika dia berhasil atau tidak berhasil gitu. Maksudku yang penting kita maksimal saja melakukan tupoksi kita sebagai manusia. Nanti dia dalam perjalanannya kayak mana, aku rasa itu udah tak perlu lagi lah menjadi kebingungan ataupun kebahagiaan kalau dia berhasil. Gitu dulu lah Mbak. Nanti aku kecap aja tuh sepanjang. Oke, ya kita break dulu ya Bang. Iya. Oke, sahabat kreatif kita bakal break dulu, nanti kita bakal lanjut lagi masih di sharing time, jadi pastikan aja kalau kalian tetap di RRI Purwodo Medan, Suara Kreativitas. Purwodo Medan, pusat kreativitas anak muda. 92,4 Pro 2 RRI Medan, Suara Kreativitas. Balik lagi barengan Dinas sahabat kreatif ya, masih di sharing time dengan bersama Bang Kinahar dengan topik kenapa berbuat salah, dan Dina juga masih terhubung barengan Bang Kinahar. Selamat malam Bang. Malam. Oke, masih di sini ya Bang. Iya masih Kak. Oke, kita lanjut terus ya Bang. Ya, gitulah. Oke. Ada yang mau di-sharingkan dulu dari kakak kira-kira, atau dari yang lain sebelum kita lanjut? Belum ada yang masuk nih. Jadi buat kamu sahabat kreatif ya yang mau join barengan Bang Kinahar dan Dina, boleh aja langsung di WhatsApp-nya di 0811615924. Ya. Jadi memang kalau balik ke obrolan itu tuh nggak enak lah buat salah. Oleh sebab itu jangan biarkan dirimu nanti pening karena Karena tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Siapkan aja, walaupun udah kita siapkan tuh juga belum tentu bagus gitu. Disiapkanlah. Gitu-gitu sih. Dan kalau basicnya yang tadi udah kita bahas, rata-rata orang yang buat salah tuh karena kesepelean gitu. Nggak serius ya, nggak teliti, mau cepat selesai, mau cepat berakhir. Nggak bisa. Siapapun sekarang ini yang sedang rindu masalah gitu. Menikmati aja masalahmu itu. Kalau dalam bahasa kawan-kawanku itu yang bukan berdamai gitu dengan masalah. Tapi dia agak di atas itu sedikit ya, cintai masalah itu. Karena kalau kita lihat diri kita ini perubahan yang paling efektif merubah seseorang itu masalah. Dan yang paling efektif menghancurkan seseorang itu yaitu kegembiraan dalam pengertian pujian, hadiah, keberhasilan. Ini yang paling ini ya, paling gampang gitu bikin orang jatuh. Jadi siapapun termasuk diriku yang mendengar malam ini tuh kita yang belajar untuk mencintai masalah itu. Jadi masalah tuh bukan untuk dilari atau
atau dihindari gitu. Tapi ya dicintai sih menurutku gitu. Jadi bukan cuma sekedar berdamai. Soalnya ya itu ya yang tadi ya, bahwa yang paling merubah diri kita itu memang masalah. Tapi bukan berarti kita selalu mencari kesalahan. Nggak gitu juga. Tetap jalannya serius, tapi kalau udah serius ternyata salah, ya itu hanya bagian untuk membuat diri ini semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betapa banyaknya orang yang menemukan ketercerahan itu berawal dari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dan kadang setiap orang tuh memang perlu gitu berbuat salah, tapi bukan berarti aku membolehkan orang buat salah gitu ya. Tapi ini lebih poinnya kepada kalau kita ataupun kita punya kawan yang dia sedang kena masalah gitu, jangan dikucilkan gitu. Ya, jangan dikucilkan, jangan dikucilkan. Itu proses lah, proses kehidupan dia gitu. Tugas kita kan ya coba hanya untuk mensupport lah. Support ini dalam segala bentuk, mengingatkan, menyampaikan menyampaikan pandangan dari situ. Tapi kalau dia tuh jangan dikucilkan juga gitu. Karena bisa jadi dari situ bisa jadi lompatan lebih besar. Banyak sih kalau kulihat-lihat yang orang besar itu juga bukan berawal dari kemudahan, tapi orang besar itu berawal dari kesulitan. Dan kalau kita mau mengulang kembali bahasan kita di bulan-bulan yang lalu kan, kayak naik sepeda itu ya, semakin berat mengayuh sepeda itu artinya kau sedang mendaki gitu. Tapi kalau semakin ringan gayunganmu, itu artinya kau sedang dalam jalan yang turun gitu. Kalau dalam bahasa yang lain, semakin berat sebenarnya kehidupanmu dan kau tetap terus saja mengayuh, bisa jadi itu adalah untuk menaikkan taraf kehidupanmu dalam segala pengertian. Tapi kalau kita rasa hidup kita ini ringan-ringan aja gitu, nah itu perlu dicurigai. Jangan-jangan kita sedang mengalami di posisi penurunan kualitas hidup gitu. Yang paling penting kurasa dalam naik sepeda tuh jangan sampai berhenti mengkayu. Terus saja mengayuh sepeda itu. Terus saja dayung ya. Nah, dayung kalau sampan ya. Mengayuh sepeda itu terus ya. Mau dia berat, mau dia ringan, pokoknya kalau dayung aja terus. Akan tiba saatnya nanti kita akan berhenti dari kayuhan itu gitu. Dan kita tak bisa lagi untuk mengayuh sepeda gitu. Kayaknya gitu sih hidup nih. Jalan terus, nikmati, mau dia berat, mau dia tidak berat. Karena berat atau tidak berat, itu juga tergantung kapasitas diri lah. Eddie Ray ngangkat beban sama aku ngangkat beban, kurasa 20 kilo sama ya Eddie Ray itu biasa aja gitu. Tapi mungkin sama aku 20 kilo udah terlalu berat. Jadi memang tergantung kapasitas diri. Tapi kalau selalu ku angkat-angkat 20 kilo itu, lama-lama 20 kilo pun akan menjadi ringan. Tentu Eddie Ray, ringannya dia mengangkat 20 kilo saat ini gitu. Itu kan juga hasil yang mengangkat yang berat di awal-awal kan. Tapi karena udah keseringan, lama-lama ya jadi biasa. Dan dari cerita analogi barusan tuh, pelajaran tuh saya kadang lucu gitu. Kalau kita punya masalah terus mengeluh sama orang. Jangan-jangan kau mengeluhkan sesuatu yang sama orang itu ringan sebenarnya gitu. Jadi lucu aja gitu. Jadi nggak usah lah sikit-sikit mengeluhkan persoalan. Ini kenapa aku begini, curhat nggak menentu gitu. Berarti nggak boleh curhat ya, tentu poinnya nggak gitu ya. Tapi bukan mengeluhnya gitu. Jadi curhat untuk diskusi sih sebenarnya kalau dalam bayangan. Bukan sekedar untuk mengeluh saja. Mengeluh tuh jangan-jangan kau menceritakan yang sama orang tuh lebih apa? Lebih ringan gitu. Itu kok bisa diejek gitu. Sama kayak kita yang mungkin di umur 20-an kan, terus ada anak SD yang menceritakan kasusnya bahwa dia hilang kelerengnya gitu, atau layang-layangnya putus, dia cerita sama kita sambil nangis-nangis gitu. Kan kita lucu aja dengarnya. Udahlah, aman itu kan gitu ya. Jadi kurasa nggak usah suka kali menceritakan gitu. Karena ada juga yang lain, maksudnya pandangan yang lain, walaupun ini tidak semua. Kadang orang-orang yang sering
menceritakan persoalan hidupnya dengan orang lain, itu tuh bentuk lain daripada tangan di bawah. Selama ini kan pikiran tangan di bawah tuh yang ngemis gitu ya, yang minta-minta. Tapi menurutku orang-orang yang menceritakan kesulitannya kepada orang lain, itu tuh sama kayak pengemis itu. Karena dia yang diharapkan apa yang diharapkan orang ketika dia menceritakan persoalan? Apakah hanya didengar gitu? Iya, ada tuh yang kayak gitu, terutama perempuan. Yang penting aku didengar aja kan gitu katanya. Ya kenapa memang ya kalau nggak didengar gitu? Jadi kan dalam bahasa lain yang minta diperhatikan. Nah, karena awal katanya minta, itu sih menurutku prinsipnya sama gitu, tangan di bawah, dan itu jauh tidak apa namanya, lebih baik lagi yang tangan di atas lah. Oleh sebab itu, kalau kita saat ini di posisi yang kena masalah tuh, jangan sikit-sikit curhat lah sama orang lain lah. Tuh, apa namanya, tangan di bawah. Kalaupun mau tangan di bawah, maksudnya jangan sama orang gitu. Bagus sama Tuhanmu saja. Kau jadi tangan di bawah kan. Karena jelas Tuhanmu tuh punya semuanya gitu, daripada ke orang lain. Karena kadang sesama manusia tuh dia bisa jadi penilaian gitu. Saya kita ada kawan sikit-sikit datang sama kita tuh yang ngeluh aja gitu. Kita senang atau enggak sih sama dia gitu. Kalau direnung-renungkan, kurasa 10 orang ditanya, bisa 12 itu yang bilang nggak suka. Kalau ada kawan yang tiap kali jumpa sama dia ceritanya keluhan. Capek ya dengar, malas. Nah, kalau kita mau melebarkan yang lain, jadi menceritakan keluhan itu kadang membuat orang lain tak nyaman. Gitu. Nah, membuat orang lain tak nyaman, ini juga kezoliman ya menurutku gitu. Wah, dari mana kezolimannya misalnya? Sekarang gini lah, yang namanya zolim itu kan biasanya berbuat jahat ya, mukul gitu kan, nyuri, ya itu berbuat jahat lah, berbuat maksiat lah itu gitu. Karena dia menyakitin orang lain. Mengeluhkan cerita ini, itu juga ketika yang kita menceritakan ini dia juga merasakan tak nyaman, itu sama aja kita tuh kayak mencuri gitu. Mencuri dia sama juga kita kayak mukulin dia karena dia nggak nyaman. Dan membuat orang lain nggak nyaman, aku rasa di semua agama tuh nggak ada Tuhan yang suka gitu. Karena kalau ku lihat-lihat, semua agama itu menyuruh untuk menyenangkan orang lain. Nggak ada satu agama pun yang menyuruh untuk menyusahkan orang lain, itu nggak ada. Yang ada tuh bantu orang untuk menghilangkan kesulitannya gitu. Tapi kalau kalimat ini dijadikan dalil, ya aku cerita ini kan karena juga agamamu nyuruh untuk bantu orang lain gitu kan. Udahlah, ngapain kau mengharapkan orang lain? Kenapa nggak kau mulai dari dirimu saja? Mulailah untuk tidak menyusahkan dia, mulailah untuk tidak tidak membuat dia itu jadi apa namanya, jadi dalil yang tadi tuh untuk membantumu gitu. Ya ini kan aku membantu kau juga biar kau dapat pahala. Makanya aku ngeluh samamu. Jadinya ketika kau sabar, makanya kau dapat pahala gitu. Ya kalau mau pakai dalil itu betul juga. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kita gunakan dalil itu artinya kita ini si setannya yang membuat dia jadi sabar gitu. Jadi makin buruk nilainya. Gitu. Oleh sebab itu siapapun yang punya masalah lah, udah stop lah untuk mengeluhkan. Tapi kalau untuk berdiskusi mencari penyelesaian, aku rasa itu sah-sah saja. Tapi kalau hanya untuk mengeluhkan, aku rasa nggak usah lah gitu. Udah syukuri aja, lalu cari gitu apa ya yang bisa lagi yang diperbaiki ya gitu kan. Nggak usah ngeluh-ngeluh kenapa hidupku nih begini-begini aja nih segala macam nih. Bahkan yang gawatnya kalau seandainya kita tuh lebih kepada mengeluh-ngeluh gitu. Yang paling dikhawatirkan tuh kita nanti bisa jadi yang kufur nikmat gitu, yang lupa akan nikmat. Itu tuh lebih gawat sih gitu. Karena kalau kalimat-kalimat yang sering kita dengar kan, kalau bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, tapi kalau kau kufur, kau lupa akan syukur, maka sungguh azab Tuhan jauh lebih pedih kan. Jadi kalau kita yang ngeluh-ngeluh aja nanti bisa makin berat gitu. Azabnya makin pedih gitu. Terus kalau kita renungkan azab pedih ini yang kayak mana gitu. Yang tadi tuh, temakan, kalau secara fisik tuh ya temakan badan, bisa makin kurus, bisa asam lambung, bisa stres, stroke, lama-lama strip gitu. Ya makin bertambah-tambah. Jadi kalau mau menghilangkan kesuntuan yang model begitu, mulailah dengan kesyukuran. Tenang, terima kasih karena Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada diri kita. Dan kita meyakini pasti ada pelajaran yang baik nih dari kejadian ini. Kepalanya setelannya itu aja, walaupun jawabannya belum tahu ya.
Tapi itu aja dulu diputar-putar ketika ada masalah, langsung tuh di setel otaknya tuh. Bahwa nah ini pasti yang terbaik, ini pasti yang terbaik. Tuhan nggak mungkin nyakitin, Tuhan nggak mungkin pasti yang terbaik. Itu diulang. Nah, kalau dalam film Three Idiot itu kan dia bilang Alice well. Gitu. Ya semua baik-baik aja, semua baik-baik aja. Yang penting tenang. Karena jembatan-jembatan itu, apa namanya, tangga-tangga itu atau tali-tali pertolongan itu nggak bisa dilihat kalau dia gerasak gerusuk. Itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tenang. Kalau tenang tiba-tiba, oh iya kayak gini bisa ya, oh iya ini ya. Gitu. Jadi kadang solusi itu kalau orang bagaimana cara tips mencari solusi, mulailah dengan ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan pikiran. Mulailah dari situ. Dan paling efektif memang untuk menenangkan itu kembali ke Tuhan. Tapi kalau belum kembali ke Tuhan tuh kurasa ya masih semulah ketenangannya. Dan keyakinan, keyakinan atau kesadaran bahwa tak ada upaya kita selain memang pertolongan Tuhan. Mudah-mudahan tuh bisa menghilangkan kita dari bunuh diri. Karena banyak juga sih yang kena masalah gitu terus dia jadi lewat gitu. Mengakhiri hidupnya gitu. Tenanglah. Karena yang terjadi sama kita tuh itu udah yang paling pas sih gitu. Tapi kadang-kadang memang rasa-rasa agak-agak stres tuh ya karena namanya masih baru kan. Kayak awal-awal kita ngangkat beban 20 kilo. Sakit tuh, nanti otot-ototnya pecah gitu kan. Terus nggak bisa digerakkan, sakit lah. Tapi kalau udah sering-sering ya udah biasa aja. Para pemain gitar itu paling tahu lah. Awal-awal main gitar tuh sakit jari-jarinya tuh kan. Nekan-nekanin senar. Tapi waktu udah sering, udah kapalan istilahnya. Ya udah biasa aja, nggak ada lagi sakitnya gitu. Ya gitu sih. Jadi ini nanti lama-lama akan terbiasa terus kita naik grade lagi. Dan yang perlu nyalain terkait dengan kenegaraan kita ini. Banyak kali kan orang yang memprotes presiden misalnya gitu, pimpinan-pimpinan daerah gitu. Akan semua kesalahannya gitu. Kurasa itu bisa di-stop lah. Jangan memprotes saja gitu. Tapi lebih bagus memprotesnya juga langsung aja ngasih masukan. Jadi dia nggak usah yang protesnya menurutku tuh begini, itu mungkin yang pertama gitu. Atau ada cara yang lain gitu. Kalau kita rasa dia salah di situ atau itu tidak diperhatikannya gitu. Kenapa kita nggak ambil alih saja itu gitu. Kita aja ya ambil alih akan kita yang melakukan misalnya kita kotor kali misalnya sungai di daerah kita. Jadi kita tuntutlah wali kota misalnya gitu kan. Ini kita demo nih wali kota nih gitu. Karena dia nggak peduli nih sama sungai kita gitu. Udahlah, banyak lagi yang dipikirkannya gitu. Jangan tambah, gak usah banyak lagi yang dipikirkannya. Kalau perkara sungai misalnya nggak kotor, udah kita aja yang ambil alih, kita aja yang bersihkan gitu kan. Kenapa tidak? Sebenarnya mau aku sampaikan tadi bukan itu sih, tapi kok gitu kira-kira. Yang mau aku sampaikan tuh tadi sebenarnya lebih ke kalau kau di posisimu aja udah pening gitu. Oleh sebab itu jangan lagi, nggak usah lah berpikir yang jauh-jauh kali gitu. Pengen jadi artis, pengen jadi pimpinan gitu kan. Enggak lah, mereka tuh lebih banyak lagi. Pimpinan-pimpinan daerah tuh pasti lebih banyak lagi masalah yang dia pikirkan tuh pastilah lebih banyak lagi. Ya enak. Jadi kalau ada yang kepingin jadi presiden, pikir-pikir ulang lah gitu. Ya enak gitu. Atau kalau memang tetap mau, latihan dari sekarang gitu. Selesaikan banyak persoalan, baik persoalan diri maupun persoalan orang. Selesaikan itu. Karena memang kalau kita lihat ya, kepala negara tuh atau kepala pemerintahan dalam skala apapun, tugasnya ialah menyelesaikan persoalan di wilayahnya. Menyelesaikan persoalan orang lain kan artinya. Jadi kalau kita mau jadi pejabat-pejabat yang begitu gitu, udah selesaikan aja masalahnya. Mulai dari masalah di rumahmu, lalu ke tetanggamu, lalu di RT-mu, lalu di kampungmu, desa mungkin, skala. Mulai dari yang kecil gitu. Semakin kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu. Itu secara hakikat udah sama kita kayak pimpinan-pimpinan itu gitu. Cuman perkara jabatannya aja kan. Perkara SK lah, perkara suratnya gitu. Tapi kalau dari esensi dari sebuah jabatan udah sama. Kalau ada yang kerja dimanapun gitu, udah selesaikan aja persoalan kawan-kawanmu yang ada di kerjaan itu. Pada prinsipnya kau udah jadi pimpinan di situ gitu. Nantilah materi tentang kepemimpinan lain-lain.
Tapi ya kurasa itu standar manusia sih. Pertama tidak menyusahkan orang lain, paling rendah kurasa gitu. Tapi agak di atas itu sedikit, buat baik ke orang lain. Jadi kita datang tuh yang menyenangkan, membuat tempat kita datang tuh jadi senang gitu. Jadi happy. Jadi kita tuh orang-orang yang dikangenin, ditungguin. Yang model gitu sih gitu. Ini bukan yang buat stresnya. Kita datang orang udah ngeluh gitu kan, kayak nggak asik kali. Ya itu aja lah Kak yang bisa diobrolkan malam hari ini. Oke, terima kasih banyak Bang atas Yo. waktunya untuk sharing time kali ini. Oke. Sehat-sehat ya Bang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.